teman-teman, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul dengan bekerja dengan kelas. Di sini saya akan membacakan materi-materi pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu ialah tentang kelas. Yang kedua ada bagaimana cara menemukan kelas. Yang ketiga ada visualisasi sebuah kelas. Yang keempat itu ada atribut, operation, dan visualisasi. Yang keempat ialah responsibility dan constant. Yang kelima itu ialah attach notice. Kemudian ada tentang asosiasi. Yang pertama itu adalah tentang constant pada asosiasi. Yang kedua ada kelas asosiasi. Yang ketiga itu ialah tentang link. Yang keempat ada tentang multiplicity. Yang kelima ada tentang qualifier. Kemudian yang terakhir ialah tentang asosiasi refleksif. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu tentang generalisasi. Yang pertama ada tentang intense. Kemudian yaitu tentang disjoint. Kemudian ada abstract class. Yang terakhir itu ialah tentang dividend class. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi-materi di atas. Yang pertama yaitu tentang kelas. Apa itu kelas? Di dalam UML, kelas adalah elemen dasar untuk memodelkan struktur statis dari sistem. Kelas juga dapat mempresentasikan entitas atau objek dalam sistem yang memiliki atribut dan metode terkait dalam diagram kelas UML. Kelas juga diwakili oleh persegi panjang yang memiliki 3 bagian horizontal. Yang pertama yaitu bagian berisi nama, yang kedua yaitu bagian tengah berisi atribut, yang ketiga ialah bagian bawah berisi metode. Oke teman-teman, selanjutnya itu materi kedua yaitu tentang bagaimana cara menentukan kelas. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana sih cara menemukan kelas? Cara menemukan kelas dalam UML yaitu dapat kita mengikuti dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Kita perlu melakukan analisis kebutuhan. Kita akan melakukan analisis kebutuhan untuk sistem yang akan dimodelkan. Yang kedua itu ada identifikasi entitas-entitas yang berperan sebagai kelas dalam sistem tersebut. Yang ketiga itu ada identifikasi kelas, yaitu kita dapat menentukan kelas-kelas yang ada di dalam sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Yang keempat itu ada identifikasi atribut, yaitu untuk setiap kelas yang telah diidentifikasi, tentukan atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut. Yang kelima itu ada identifikasi metode, itu yaitu menentukan metode. Selanjutnya ialah ada tentang visualisasi sebuah kelas. Jadi dalam UML, visualisasi kelas ialah mengacu dari mempresentasikan grafis dan kelas tersebut dalam bentuk diagram dari UML. Hubungannya adalah diagram kelas UML adalah suatu jenis diagram dalam UML yang dilakukan untuk mengembangkan struktur, statistik, dan sistem atau aplikasi yang akan dibangun. Visualisasi kelas dalam UML menggambarkan berbagai elemen penting yang terkait dengan kelas, termasuk nama kelas, atribut, metode, hubungan dengan kelas yang lain. Kemudian itu ialah ada atribut. Dalam di atas tadi kita sudah membahas tentang visualisasi dan di dalamnya itu ada sebuah atribut. Di sini kita akan membahas tentang atribut. Atribut digunakan untuk menggambarkan data yang dimiliki oleh satu kelas. Berikut adalah beberapa poin penting dalam atribut. Yang pertama itu ada atribut. Nama atribut ialah nama digunakan untuk mengidentifikasi atribut dan memberikan pemahaman tentang apa yang diwakili oleh atribut tersebut. Yang kedua itu ada tipe data. Tipe data di setiap atribut memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam atribut tersebut. Yang keempat itu ada multiplicity, yaitu atribut
yang menentukan beberapa banyak nilai yang dapat dimiliki oleh atribut dalam konteks relasi dengan objek lain. Yang terakhir itu ada deskripsi. Deskripsi atribut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang atribut tersebut. Kemudian ada operation. Operation ialah dalam UML merujuk pada perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek dalam suatu kelas. Ada beberapa poin penting tentang operasi dalam UML. Yang pertama itu ialah nama operasi. Nama operasi harus unik dan konteks kelas tersebut. Yang kedua ada parameter. Operasi dapat memiliki parameter yang menerima input dan memberikan output. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat aksesibilitas. Sifat aksesibilitas ini operasinya menentukan bagaimana operasi tersebut dapat diakses dari luar kelas. Yang terakhir itu ada deskripsi. Deskripsi operation dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang operasi tersebut. Kemudian ada yang dimaksud dengan atribut, operation, dan visualisasi. Yang pertama itu kemudian ada yang dimaksud dengan atribut, operation, dan visualisasi. Bekerja dengan atribut, operation, dan visualisasi di dalam UML merupakan langkah-langkah yang saling terkait dengan proses pemodelan dan desain perangkat lunak berorientasi objek. Berikut adalah hubungan antar ketiga elemen berikut. Yang pertama ada kelas atribut. Kelas atribut adalah variabel yang dideklarasikan di tingkat kelas dan merupakan bagian dari struktur data kelas itu sendiri. Yang kedua ada operation, yaitu adalah tindakan atau metode yang dapat dilakukan oleh objek dari objek kelas lain. Yang ketiga ada visualisasi dalam UML, adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan dan merancang sistem berorientasi objek. Kemudian dengan menggabungkan bekerja antara atribut, operation, dan visualisasi dalam UML, Anda dapat memodelkan struktur kelas, atribut, dan metode. Selanjutnya itu ialah responsibility dan pada constant. Responsibility dan constant adalah dua konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab dan batasan dalam konteks tertentu. Berikut adalah pengertian dari konsep tersebut. Yang pertama ada responsibility, yaitu tanggung jawab merujuk pada kewajiban moral atau tugas yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu tindakan ataupun sebuah keputusan. Yang kemudian itu ada constant, yaitu adalah faktor-faktor yang membatasi atau mengatur bagaimana suatu tindakan ataupun keputusan dapat dilakukan. Batasan ini bisa berupa pembatasan fisik, keuangan, waktu, sumber daya, antar hukum, atau kebijakan organisasi. Kemudian itu ada tentang Athens Notes. Athens Notes adalah catatan tambahan yang disertakan lampiran bersama dengan suatu dokumen atau informasi lainnya. Catatan tambahan berfungsi untuk memberikan penjelasan, komentar, ataupun informasi tambahan yang relevan terkait dengan dokumen dan informasi utama. Setelah itu di sini ada tentang asosiasi. Di dalam UML, asosiasi adalah hubungan antar dua atau lebih kelas yang berhubungan secara sistematik. Asosiasi menunjukkan bahwa objek-objek dari kelas-kelas yang terlibat dalam hubungan tersebut dapat saling berinteraksi atau memiliki ketergantungan satu sama dengan yang lain. Selanjutnya itu ada tentang constant pada association. Pada UML,
Konsten pada association class adalah keterangan atau batasan yang dapat diberikan pada hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam suatu asosiasi. Konsten ini dapat digunakan untuk memperjelas atau membatasi hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam asosiasi tersebut. Selanjutnya itu ialah tentang kelas asosiasi. Dalam UML, asosiasi adalah hubungan sistematik antara dua atau lebih kelas yang menunjukkan bahwa objek-objek dari kelas tersebut memiliki keterkaitan ataupun interaksi satu dengan yang lain. Selanjutnya itu ialah tentang link. Di dalam UML, link mengacu pada koneksi antar objek dalam diagram atau model. Link menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara elemen-elemen yang terlibat seperti hubungan antara objek dalam diagram kelas, aktor dalam diagram use case, atau objek-objek di dalam diagram interaksi. Selanjutnya itu ialah tentang multiplicity, yaitu adalah menggambarkan jumlah objek yang terlibat dalam hubungan antar kelas-kelas dalam sebuah asosiasi. Multiplicity menunjukkan beberapa banyak instan dari suatu kelas yang terhubung dengan instan dan kelas lain dalam hubungan tersebut. Selanjutnya itu ialah tentang qualifier. Mungkin kita bertanya apa itu qualifier class? Qualifier class dalam UML ialah digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang bagaimana sebuah atribut diberlakukan dalam sebuah asosiasi antara dua kelas. Kelas kualifikasi menambahkan detail atau kualifikasi pada hubungan asosiasi, terutama ketika asosiasi memiliki atribut yang bergantung pada kelas lain dalam hubungan tersebut. Selanjutnya ialah tentang asosiasi refleksif. Di dalam UML, asosiasi refleksif ialah jenis asosiasi di mana sebuah kelas terhubung dengan dirinya sendiri. Ini berarti setiap instan dari kelas yang tersebut memiliki hubungan dengan instan lain dan dari kelas yang sama satu dengan yang lain. Selanjutnya itu ada tentang generalisasi. Generalisasi adalah suatu konsep penting dalam UML yang digunakan untuk menunjukkan hubungan hierarkis antara kelas-kelas di dalam diagram kelas. Kemudian, generalisasi adalah bentuk spesialisasi di mana sebuah kelas tersebut memiliki subkelas menjadi entitas yang lebih umum, sementara kelas lain yang disebut dengan subkelas memiliki entitas yang lebih khusus dengan kata lain. Subkelas mewarisi atribut dan metode menjadi superkelas. Materi selanjutnya yaitu tentang inheritance. Inheritance adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu kelas menjadi sifat dan perilaku dari kelas lain yang disebut dengan superkelas atau parent class. Penggunaan inheritance memungkinkan perbuatan hierarki di mana subkelas mewarisi atribut dan metode dari superkelas serta menambahkan atribut dan metode tambahan yang unik untuk subkelas tersebut. Dengan demikian, subkelas dapat memiliki karakteristik yang sama dengan superkelas, tetapi juga memiliki perbedaan yang spesifik. Itu ialah tentang disjoint. Disjoint adalah yang mengacu pada hubungan antar kelas diagram yang tidak memiliki atau tidak menjadi anggota dari kedua set secara bersamaan yang tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya itu ialah tentang abstract class. Abstract class adalah suatu kelas dalam pemrograman yang tidak dapat diinstan atau digunakan secara langsung untuk membuat objek, namun sebaliknya
Ada juga yang dinamakan dengan subclass. Subclass abstrak adalah digunakan untuk sebagai kerangka kerja untuk memberikan atau membuat kelas turunan yang lebih spesifik. Baiklah, yang terakhir yaitu tentang dividend class. Dividend class adalah istilah yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek untuk menunjukkan pada kelas yang secara langsung bergantung kepada kelas lain. Ketika suatu kelas bergantung pada kelas lain, ini berarti bahwa kelas tersebut menggunakan objek ataupun mengandalkan fungsionalitas dari kelas lain untuk melakukan tugasnya sendiri.